Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis kita, yaitu Barnamij Tahsil Al-Ilmi Asy-Syar'i. Walaupun sekarang kita sedang turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqamah belajar dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat dari pembukaan program belajar dasar-dasar ilmu syar'i, Barnamij Tahsil Al-Ilmi Asy-Syar'i, dan insyaallah pekan depan kita akan mulai pelajaran ya, masuk ke materi. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Ada 3 yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah semangat. Dan kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana kisah ulama-ulama terdahulu, kesabaran mereka, semangat mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan kemarin kita sebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menulis kitab tafsir sebanyak 30.000 lembar. Lalu muridnya mengatakan, tafsirnya belum selesai, kami sudah meninggal. Maka beliau dikitkan lagi, beliau perkecil jadi 3.000. Kemudian beliau memerintahkan lagi kepada muridnya untuk menulis tarikh, sejarah dari kisah Nabi Adam sampai zaman mereka, yaitu zaman Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sebanyak 30.000 lembar juga. Maka muridnya mengeluh lagi, dan ketika itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, innalillah matat al-himam. Innalillah, semangat para penuntut ilmu sudah mati. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita melanjutkan tentang adab-adab penuntut ilmu yang keempat berarti ya. Adab yang keempat adalah at-tadarruju fi talabil ilmi. At-tadarruju fi talabil ilmi, yaitu belajar ilmu syar'i step by step. Ya. At-tadarruj fi talabil ilmi maksudnya adalah belajar ilmu syar'i step by step. Jadi belajar ilmu syar'i itu seperti naik anak tangga. Maka dari anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai nanti mencapai puncaknya. Dan jangan coba-coba untuk lari-lari di tangga atau lompat-lompat di
ditanggal. Karena kalau kepleset jatuh sakit. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala mengatakan talabul ilmi darajatun wa manaqilu wa rutabun. Belajar ilmu syar'i itu darajat wa manaqil wa rutab, yaitu ada derajat-derajat tertentu, ada step by stepnya. La yanbaghi ta'addiha, dan tidak boleh dilampaui. Jadi harus diselesaikan. Step pertama selesaikan, baru lanjut ke step kedua. Waman ta'addaha jumlatan, dan barang siapa yang melampauinya satu step saja, faqad ta'adda sabilas salaf rahimahullah, maka dia telah melampaui jalannya ulama-ulama salaf. Artinya dia sudah tidak sesuai dengan jalannya ulama salaf ketika mereka belajar. Disebutkan dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Makanya ulama mengatakan al-yauma say'un wa ghadan misluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Sekarang kita dapat sedikit, besoknya dapat lagi. Min nukhabil ilmi, dari percikan-percikan ilmu allati tultaqat, yang diambil. Yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Dan dengan belajar mengambil sedikit demi sedikit tersebut, maka seseorang bisa mendapatkan hikmah dalam belajar. Karena apa? Wa innamas sail, sesungguhnya banjir itu adalah ijtima'un nuqat, kumpulan dari tetes-tetesan air. Jadi belajar ilmu itu kayak gitu, ngambil sedikit, nanti dengan istimror, terus semangat, terus berkelanjutan, maka dia akan mendapatkan hikmahnya. Makanya Al-Ustadz Ahmad Sabiq hafizahullah ta'ala pernah mengatakan, anak bayi jangan coba-coba dikasih makan pecel atau dikasih makan sambal terasi. Kenapa? Yang ada mencret atau bisa meninggal. Makanya kenapa? Karena ulama mengatakan ta'amul kibar sumus sighar. Makanan orang besar itu racun bagi anak kecil. Sama, kita tuh menuntut ilmu juga kayak gitu. Orang menuntut ilmu nggak bisa dia langsung belajar hal-hal yang masalah-masalah besar, masail-masail yang besar yang di sana banyak silang pendapatnya, nggak bisa. Maka dia harus belajar dari dasarnya dulu, baru ke sana. Makanya sering Al-Ustadz Ahmad Sabiq itu ketika beliau mengajar, biasanya beliau sering mengatakan ada kitab bagus judulnya ini. Maka setelah beliau menyebutkan kitab itu, beliau mengatakan, tapi bukan berarti kalian harus bacanya sekarang, bacanya nanti. Ketika dulu kami belajar usul tafsir sama beliau, Al-Ustadz Ahmad Sabiq, beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin punya syarah yang bagus untuk kitab ini, kitab Usulun fi Tafsir. Tapi antum jangan bacanya sekarang. Cuma dikasih tahu, tapi belum boleh baca. Kenapa? Karena belum waktunya. Makanya jangan di dalam ilmu akidah misalnya, kitab yang besar, salah satu kitab level tinggi dalam ilmu akidah itu adalah Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang di sana beliau membantah orang-orang ahlul filsafat dan orang-orang ahlul bid'ah yang lain. Tapi bukan berarti kita langsung boleh baca kitab itu, enggak. Dari yang kitab kecil dulu, Usul Salasah dulu, Nawaqidul Islam dulu, Fawaidul Arba, lanjut ke Fadlul Islam, lanjut ke Kitabut Tauhid, lanjut ke nanti Akidah Wasitiyah, lanjut nanti ke
Ma'arijul Qabul, Aqidah Tadmuriyah, Aqidah Hamawiyah. Baru nanti kalau sudah selesai semua, baru nanti bisa lanjut ke kitab-kitab yang besar. Bahkan Al-Ustadz Ahmad Sabiq mengatakan, saya pernah baca kitab itu, Dar'u Ta'arudil Aqwan Naql, kata beliau. Tapi belum nyampe separuh, beliau tinggalkan. Kenapa? Pusing, katanya. Susah untuk memahaminya. Jadi kayak gitu. Kalau kita baru belajar terus langsung mencoba untuk menyelam di lautan ilmu, padahal dasarnya belum ada, cara berenangnya belum bisa, dasar-dasar berenang belum bisa, yang ada tenggelam. Nyelam enak kalau bisa naik lagi. Kalau nggak bisa naik, orang yang suka belajar tapi dia nggak tadarus, langsung baca kitab-kitab besar, padahal dia belum punya dasar-dasar ilmu, biasanya bukannya dia selamat, tapi dia malah banyak yang sesat. Contoh, Al-Imam Jahid, salah satu Rasul Mu'tazilah, orangnya hobi baca. Setiap hari ke perpustakaan, ke toko buku untuk baca. Karena dia nggak punya uang, nggak bisa beli bukunya, dia datang ke perpustakaan untuk baca. Saking ininya, kalau maktabah atau toko buku itu mau tutup, dia sembunyi. Begitu sudah ditutup, orangnya udah nggak ada lagi, beliau keluar baca buku. Dan punya karangan paling bagus di dalam adab, dalam sastra, yaitu kitab Al-Bayan wa Tabyin namanya. Tapi para ulama mengatakan itu kitab itu harusnya judulnya diganti jadi Ad-Dolal wa Tadlil. Kenapa? Ya, isinya subhat semua. Meskipun dalam sisi bahasa itu paling bagus, tapi isinya banyak subhat. Jadi Mu'tazilah. Jadi bukannya dapat ilmu, malah dia tersesat. Mohon insyaallah. Jadi belajar ilmu syar'i itu tadarruj, step by step, dari belajar dasar-dasarnya dulu. Kalau sudah menguasai dasar-dasarnya, baru lanjut ke pertengahannya. Makanya Al-Ustadz Ahmad Sabiq itu sering mengatakan, kalau kita mau ibarat saja nih, belajar bahasa Arab, itu kalian belajar muhtarat itu kayak belajar SD. Muhtarat itu SD, nanti masuk ke ajrumiyah sama mutamimah ajrumiyahnya, berarti itu SMP. SMA-nya kapan? SMA-nya ketika selesai belajar Alfiyatul Ibnu Malik. Selesai Alfiyatul Ibnu Malik kan orang setelah SMA kan orang baru kuliah mengembangkan keilmuannya. Kan orang kuliah kan nggak didulangi lagi, tapi dia nyari ilmu sendiri. Nah sama, setelah selesai Alfiyah baru boleh baca-baca kitab lughah yang mutawal, yang panjang-panjang. Kalau belum nyampe sana, jangan coba-coba dulu. Mohon insyaallah. Dan insyaallah program kita di sini semuanya adalah dasar. Yang kelima, adab penuntut ilmu yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Penting ini. Di dalam kitab Iqtida al-Ilmi al-Amal, judul kitabnya Ilmu itu Menuntut Amal, disebutkan bahwasanya al-ilmu syajaratun wal amalu samarah. Ilmu itu ibaratnya sebuah pohon. Wal amalu samarah, dan amal itu adalah buahnya. Walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Perhatikan, walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Tidak bisa disebut sebagai seseorang yang alim orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Makanya dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim nomor 223 bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au
'alaika. Wal Qur'an hujjatun laka au 'alaika. Quran itu bisa jadi hujah yang akan menolongmu karena di situ pakai laka, atau dia akan menjadi hujah yang akan membuatmu sengsara. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa ma'nahu zahir, dan makna hadis ini itu sangat nampak. Maksudnya adalah tantafi'u bihi in talautahu wa amilta bihi, yaitu maksud Al-Quran hujjatun laka. Maksud Al-Quran akan bermanfaat bagi dirimu adalah ketika engkau bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ketika engkau membacanya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi membaca dan bisa mengambil manfaat. Wa amilta bihi, dan engkau beramal dengan Al-Quran tersebut, maka dia akan jadi penolong. Wa illa fahuwa hujjatun alaika, dan jika engkau tidak mengamalkannya, engkau hanya sekedar baca, enggak diamalkan, enggak dipahami, maka Al-Quran itu jadi hujjatun alaika. Atau engkau paham tapi tidak mau beramal, maka dia akan jadi hujjatun alaika, jadi hujah yang akan membuat dirimu sengsara di akhirat nanti. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah, dan apabila kalian sudah paham maka amalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu ma nafa'a wa laysal ilmu ma hufiza. Ilmu itu adalah apa yang bermanfaat, bukan apa yang dihafal. Percuma hafal tapi tidak diamalkan. Perkara mengamalkan ilmu itu bukanlah hal yang remeh. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dalam surat As-Saff ayat 2-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka hal itu sangat besar, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, an taqulu, yaitu bahwasanya kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala juga mencela ahlul kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian itu memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Afala taqilun, tidakkah kalian bisa berpikir? Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya seperti himar, keledai. Himar itu kalau di Arab itu kayak kebo di Indonesia. Di Indonesia kan lambang kebodohan itu hewan itu kerbau ya, kebo. Kalau di Arab itu
lambang kebodohan itu kalau hewan itu adalah himar. Sama kalau kayak kita di Indonesia, anjing itu lambang apa? Anjing itu lambang, ya orang kalau jengkel sama orang itu kan ngomongnya anjing atau gitu. Lambang untuk melambangkan sesuatu yang jelek. Tapi kalau di Arab enggak, anjing itu melambangkan kesetiaan. Allah SWT berfirman, masalul ladzina humilut taurah tsumma lam yahmiluha. Dan perumpamaan orang-orang yang mereka diberikan Alkitab, diberikan Taurat dan diperintahkan untuk beramal dengan Taurat tersebut, tsumma lam yahmiluha, tapi mereka tidak mengamalkannya, kama salil himari yahmilu asfara. Maka mereka itu ibaratnya seekor keledai yang sedang membawa asfar. Asfar itu kitab ya. Karena kitab zaman dulu kan warnanya kuning. Atau alwah. Alwah itu yang gulungan-gulungan. Kitab Taurat itu kan gulungan bentuknya. Terus biasanya warnanya kuning. Makanya di sini disebut asfar. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Maka sungguh jelek sekali permisalan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kenapa disebut zalim? Karena mereka sudah diberikan Alkitab, sudah diberi Taurat, tapi mereka tidak mau beramal. Ya seperti himar, dia bawa di punggungnya banyak kitab, banyak ilmu, tapi dia nggak paham dengan apa yang ada di punggungnya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari nomor 3267 dan Imam Muslim nomor 2989, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang fayulqa finnar. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aktabu batonihi. Maka tandaliku, ususnya keluar. Jadi ususnya keluar dan dia megangin ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himar biroha. Akhirnya dia muter-muter di neraka tersebut sambil megangin ususnya, isi perutnya yang keluar. Maka fayajtami'u ilahi ahlun nar. Kemudian penduduk neraka itu mengelilinginya, berkumpul mendekati orang tersebut. Fayaqulun, maka penduduk neraka mengatakan, ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf. Wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Bukankah dulu engkau di dunia itu memerintahkan kebaikan? Wa tanha 'anil munkar, dan engkau juga melarang manusia dari perbuatan munkar. Fayaqulu bala, dia mengatakan iya. Qad kuntu amara bil ma'ruf wala atihi. Aku telah memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan, tapi aku sendiri tidak berbuat. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan aku melarang manusia untuk berbuat kemungkaran, tapi malah aku yang melakukannya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Shahihul Jami' nomor 5831, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, masalul alim alladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu kamasalis siraj yudi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu. Seorang alim, seorang ahli ilmu yang dia mengajarkan manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya sendiri,
itu seperti lilin. Yudi linas, dia menerangi orang lain, tapi dia membakar dirinya sendiri. Itulah beberapa adab-adab dalam menuntut ilmu. Ada 5 yang sudah kita sebutkan, dan sebenarnya masih banyak sekali, tapi ini hanyalah sebagai pembukaan, sebagai penyemangat. Insya Allah nanti akan kita pelajari lagi. Pembahasan kita selanjutnya adalah hal-hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Hal-hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu, atau para ulama biasa menyebutnya dengan afat thalibil ilm, penyakit penuntut ilmu yang harus dihindari. Sebagaimana Allah berfirman tentang iblis yang telah mengancam manusia. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mengutukku sebagai yang tersesat, aghwaytani, mengecapku menjadi orang yang tersesat, makhluk yang tersesat. Maka la'aqudanna lahum siratal mustaqim, saya akan berusaha untuk menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa min aimanihim, dan dari sebelah kanan mereka, wa min syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Itu adalah ancaman iblis kepada manusia, keturunannya Adam alaihissalam, dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Maka penuntut ilmu pun gak luput dari ancaman tersebut. Maka beberapa hal yang harus dihindari oleh penuntut ilmu adalah: 1. Riya. Ar-riya'u. Hal yang harus dihindari, salah satu penyakit yang harus dihindari oleh penuntut ilmu adalah riya. Apa itu riya? Yaitu orang yang melakukan amalan agar dipuji orang lain. Maka dalam konteks kita, penuntut ilmu yang kena penyakit riya adalah orang yang belajar ilmu syar'i karena apa? Karena dia pengen mendapatkan syuhrah. Apa itu syuhrah? Terkenal. Belajar, mondok, pengen terkenal. Wa madahhum wa sana'ahum, dan pengen dipuji oleh manusia. Bahkan Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan wal julus amamal kamerat, dan belajar karena pengen duduk di depan kamera. Ada orang kayak gitu. Jadi dia belajar karena pengen terkenal, atau belajar karena termasuk riya juga adalah orang yang belajar karena hubuz zuhur. Hubuz zuhur sama ya, pengen terkenal. Hubuz zuhur itu orang yang pengen muncul ke permukaan. Itu namanya hubuz zuhur. Pengen dilihat banyak orang, pengen terkenal, sama. Nah, itu juga termasuk orang yang riya
dalam menuntut ilmu. Maka kenapa kita harus menghindari riya? Karena riya adalah salah satu bentuk kesyirikan, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 1555 dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Shahihul Jami', bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirka al-asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-riya. Yang dimaksud adalah riya. Kemudian beliau melanjutkan, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul yauma tujadzal ibad bi'amalihim. Sesungguhnya nanti ketika di hari di mana seluruh hamba itu akan dibalas sesuai dengan amalannya, Allah nanti akan mengatakan kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi'amalikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kemarin di dunia kalian itu beramal karena pengen dilihat mereka. Fanzuru, dan lihatlah, hal tajiduna indahum jaza. Apakah kalian akan mendapatkan dari orang-orang tersebut balasan. Berdasarkan hadis ini, orang yang riya nanti disuruh pergi ke orang-orang yang dia pengen dilihat sama orang tersebut ketika beramal, dan disuruh minta balasan kepada orang tersebut. Itu nggak bisa. Karena apa? Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya riya adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, bahkan dia termasuk kesyirikan. Maka orang yang riya dengan ilmunya maka jauh lebih jelek lagi. Makanya dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyumari bihis sufaha, agar dia bisa sombong di hadapan di hadapan orang-orang yang bodoh. Wali yubahiya bihil ulama, atau karena dia pengen menandingi ulama. Au liyasrifa wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar, atau dia menuntut ilmu karena pengen agar orang-orang itu memperhatikan dia, agar orang-orang itu pengennya belajarnya sama dia, maka ilaihi fahuwa finnar, maka dia di neraka. Mohon insyaallah itu penyakit yang pertama yang harus dihindari, yaitu riya. Yang kedua yang harus dihindari juga adalah sombong dan ujub. Sombong dan ujub. Apa itu sombong? Sebagaimana kata Rasulullah, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Adapun ujub adalah man ta'ajjaba bi nafsihi. Adapun ujub adalah orang yang dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Al-Imam
Shalih Al-Munajjid mengatakan wa idza takabbara talibul ilmi wa ajaba bi nafsihi rafadul haq. Apabila seorang penuntut ilmu itu dia takabbara, dia sombong, wa ajaba bi nafsihi, dan dia merasa bangga dengan dirinya sendiri, rafadul haq, sudah bisa dipastikan dia pasti akan menolak kebenaran. Kenapa? Li'annahu yara fi qabulihil haqqa taqlilan min sya'ni nafsihi. Karena menurut dia menerima kebenaran itu adalah bentuk perendahan diri. Yang namanya orang ngerasa berilmu, ngerasa dirinya yang paling tahu kan, kalau dibilangin ini salah, terus dia, kalau saya ngomong iya yang saya katakan tadi itu memang salah, wah nanti saya nggak dibilang berilmu lagi, gitu. Yang ada di pikirannya itu seperti, akhirnya dia menolak kebenaran tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun hanya seberat biji zarrah. Kemudian ada salah satu sahabat mengatakan, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Sesungguhnya ada orang yang dia itu senang kalau bajunya bagus, sendalnya bagus. Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu permasalahan yang beda. Masalah baju bagus, sendal bagus itu belum tentu sombong. Makanya Rasulullah menjawab, sungguhnya Allah itu jamil, maha indah dan menyukai keindahan. Kemudian beliau menjelaskan yang dimaksud dengan sombong adalah al-kibru batarul haq. Yang dimaksud dengan sombong adalah menolak kebenaran. Dikasih tahu kalau itu salah tapi dia ngeyel. Itu yang dinamakan dengan sombong. Wa ghamtun nas. Udah ngeyel, merendahkan orang lain. Karena ngerasa dirinya yang paling mulia, ngerasa dirinya yang paling tinggi derajatnya, atau ngerasa dirinya yang paling berilmu. Padahal sebagaimana kaedahnya di awan di atasnya masih ada awan, di atas awan masih ada awan. Di atas langit masih ada langit. Dan sombong serta ujub itu bisa menyebabkan orang malas untuk belajar. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Imam Shalih Al-Munajjid dalam daurah beliau, li'annahu yara nafsahu qad wasala ilal ghayah. Kenapa dia enggak mau belajar? Kenapa dia malas untuk belajar? Karena orang yang sombong dan ujub, dia memandang bahwasanya dirinya itu telah mencapai puncak. Au yara nafsahu abdal min muallimihi. Atau dia memandang dirinya jauh lebih abdal, jauh lebih utama dibandingkan gurunya. Fa kaifa ya'khudhu anhu wa huwa yara nafsahu fawqahu. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil ilmu dari gurunya sementara dia beranggapan dirinya jauh lebih mulia. Dia beranggapan dirinya di atas gurunya. Makanya ustaz-ustaz itu kalau di pondok biasanya kan nggak semua orang pondok itu yang datang baru belajar. Terkadang juga ada yang datang itu sudah pernah belajar. Kalau mereka di kelas itu nanya pertanyaan yang di luar materi atau materi tapi masih jauh pembahasannya, maka mereka biasanya marah, nggak suka. Kenapa? Karena itu pertama ada bentuk kesombongan di sana, atau paling enggak itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Al-Imam
Mujahid mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malu diajak belajar enggak mau karena malu, wala mustakbir, atau orang yang sombong. Orang yang sombong bisa jadi dia datang, tapi pas datang dia ngerasa dia lebih berilmu, maka ilmunya nggak bakalan nyampe, nggak bakalan masuk. Dan juga faedah ketika kemarin kami belajar di pondok itu, Al-Ustadz Ahmad Sabik itu pernah ditanya, Ustadz, gimana kalau pas kita lagi belajar tapi ada santri yang dia baca kitab lain? Karena waktu itu pernah kejadian ada ustadznya sedang menjelaskan materi nahwu, sementara ada salah satu santri yang dia malah sibuk murojaah hadis. Maka kata Ustadz Ahmad Sabik, antum keluar dari kelas. Kenapa? Karena antum sudah tidak beradab terhadap guru. Karena seakan-akan antum itu mengatakan, Ustadz, pelajaran antum itu enggak penting, yang penting yang saya sedang murojaah. Secara enggak langsung. Maka itu juga salah satu faedah kemarin yang dapatkan, salah satu adab ya ketika kita belajar. Kalau belajar nahwu, maka kita belajar nahwu. Karena paling sedikitnya ada rasa kesombongan, meskipun enggak langsung. Maka kata Ustaz Sabik, antum keluar dari majelis karena antum sudah tidak beradab terhadap ustadznya. Terus juga faedah juga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Musili ketika beliau menjelaskan daurah Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan, maka seorang penuntut ilmu ketika dia hendak bertanya atau ketika dia hendak berdiskusi dengan gurunya, maka jangan dia mengatakan ya Syekh kultum atau kulta. Janganlah dia mengatakan, Syekh tadi antum mengatakan kayak gini. Enggak boleh. Kenapa? Karena kata beliau itu seakan-akan dia menjaga jarak antara dirinya dengan gurunya. Tapi yang sepantas yang dia katakan adalah ya Syekh kulna, Syekh tadi yang kita katakan, tadi yang kita bahas. Nah itu. Jadi jangan kata antum atau akul atau kata saya, pendapat saya. Yang ketiga, yang ketiga yang perlu dihindari juga oleh penuntut ilmu adalah penyakit hasad dan iri dengki. Hasad dan iri dengki. Apa itu al-hasad? Al-hasadu karahatul insan ma'an amallahu bihi ala ghairihi. Ya. Yang dimaksud dengan hasad yaitu ketika seseorang itu dia membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, itu namanya hasad. Imron lihat ke Agus beli HP baru, terus Imron merasa benci dengan nikmat HP baru tersebut, maka itu namanya hasad. Meskipun dia berharap itu nikmat itu hilang ataupun enggak. Jadi hasad itu karahatul insan ma'an amallahu bihi ala ghairih. Ketika dia ngerasa benci melihat temannya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat hasad ini sudah ada ya. Sudah ada sejak generasi awal, yaitu
kisah Qabil dan Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menceritakan waslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka, kepada Bani Israel, kisah dua anak Nabi Adam bil haq, dengan benar. Id qarraba qurbanan, ketika mereka berdua memberikan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tapi yang diterima cuma salah satu dari mereka aja, yaitu kurbannya siapa yang diterima? Habil. Qala la'aqtulannak. Maka Qabil mengatakan la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka dia mengatakan sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Itu sifat hasad itu sudah ada. Bahkan sifat hasad itu juga sudah muncul sejak Nabi Adam pertama kali diciptakan, yaitu ketika iblis menolak untuk sujud. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tiga dosa yang bisa menghancurkan seseorang. Yang pertama adalah al-hasadu. Yang pertama adalah hasad yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua adalah al-hirsu, semangat, terlalu semangat tapi enggak ada aturan. Ini yang terjadi kepada Nabi Adam dan Hawa. Yang ketiga al-kibru, sombong. Ini yang terjadi sama iblis. Iblis dia dua, hasad plus sombong, sementara Adam dan Hawa dia al-hirs. Kenapa? Karena dia diiming-imingi oleh iblis bahwasanya dia bakalan kekal kalau makan buah tersebut. Makanya disebut dengan buah khuldi. Maka karena semangat pengen hidup terus di surga, akhirnya ya udah makan itu. Terus juga masalah hasad, sifat hasad juga yang menghalangi Bani Israel atau orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 89 Allah menceritakan walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika telah datang Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Qur'an itu membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Al-Qur'an itu diturunkan, mereka itu senantiasa yastaftihu atau yantasiru, yaitu mereka itu mencari pembelaan dengan Al-Qur'an tersebut. Yaitu ketika mereka di Madinah gitu kan, ketika mereka konflik dengan orang Arab, orang asli Arab, mereka akan mengatakan nanti akan diutus seorang nabi, akan diturunkan kitab kepadanya, kami akan beriman kepadanya dan kami akan mengalahkan kalian. Kan kayak gitu kata mereka. Tapi ketika diturunkan falamma ja'ahum ma'arafu, dan ketika telah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui sebelumnya, yaitu Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW, kafaru bih, mereka malah ingkar, enggak mau beriman, falanatullahi 'alal kafirin, maka lanat Allah terhadap orang-orang yang kafir. Kenapa kok mereka ingkar? Karena hasad. Karena mereka pengennya nabi terakhir itu dari keturunannya mereka. Malah dari keturunan Nabi Ismail. Dan sifat hasad antara penuntut ilmu juga sudah ada sejak lama. Ini juga yang terjadi di antara ahlul kitab. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19.
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Tuh. Tidaklah ahlul kitab, orang-orang yang diberikan kitab itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Jadi mereka berselisih itu bukan tanpa ilmu, tapi setelah datang ilmu kepada mereka, tapi mereka masih berselisih. Kenapa kok mereka itu berselisih? Baghyan bainahum, yaitu hasadan bainahum. Mereka saling hasad, saling iri di antara mereka. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir beliau, bagha ba'duhum ala ba'din fakhtalafu fil haqq litahasudihim. Mereka akhirnya bagha ba'duhum ala ba'din. Mereka saling zalim antara mereka sendiri, fakhtalafu, sehingga mereka akhirnya berselisih fil haqq, dalam masalah kebenaran, litasahudihim. Karena apa? Karena sifat hasad yang ada di antara mereka. Watabaghudihim, karena mereka saling membenci antara mereka sendiri. Watadaburihim, dan mereka saling meninggalkan. Tadabur itu kalau ketemu nggak mau noleh, ketemu malis, nah itu namanya tadabur. Fahamala ba'duhum buhdul ba'dil aghar ala mukhalafatihi fi jami aqwalihi wa af'alihi wa in kanat haqqa. Maka fahamala ba'duhum buhdul ba'di, maka karena sifat benci yang ada di antara mereka itu menggiring mereka untuk menyelisihi semua perkataan, semua perbuatan orang yang dia benci, meskipun perkataan perbuatan tersebut adalah kebenaran. Nah, itulah kenapa mereka akhirnya berselisih di antara mereka sendiri. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, kata Allah. Engkau mengira mereka itu jami', besar, bersatu, padahal hati-hati mereka syatta, berpecah belah. Yang ke berapa? 4. Yang keempat, termasuk penghalang bagi penuntut ilmu, penyakit juga yang harus dihindari adalah sibuk dengan dunia. Yang keempat, sibuk dengan dunia. Sebagaimana sebagian penuntut ilmu, mereka mengira bahwasanya fakir, yaitu kemiskinan, itu adalah penghalang dari menuntut ilmu. Maka ini prasangka yang salah ya, enggak sepenuhnya benar. Bahkan terkadang fakasratul mal wan naim war rafahiyah qad takunu hiya al-a'iq 'anil ilmi. Terkadang banyaknya harta, hidup yang mewah itu bisa menghalangi orang dari menuntut ilmu. Makanya ada yang mengatakan idza kana yu'dzika harul masif, apabila engkau merasa terganggu dengan panasnya musim panas, wa karbul kharif, dan engkau merasa terganggu karena musim hujan, wa bardus syita, dan engkau terganggu karena dinginnya musim dingin, wa yulhika husnuz zamani rabi', dan engkau tertipu lalai dengan indahnya musim semi. Di sana itu kan ada 4 musim ya. Musim saif, kharif, syita, rabi', yaitu musim panas, musim hujan, musim dingin, musim semi. Yang paling bagus itu kan musim semi. Musim panas ya panas, musim hujan banyak hujan, musim dingin dingin.
Kalau kamu merasa terganggu dengan 3 musim tersebut, yaitu musim panas, musim hujan, musim dingin, dan engkau lalai dengan satu musim, yaitu musim semi, fa akhdhuka lil ilmi qul li mata. Maka kapan kamu bisa mendapatkan ilmu? Ya pengennya belajar pas musim semi aja gitu kan, pas enak. Musim panas lagi panas nggak mau belajar, musim ini lagi nggak belajar. Dan ini juga kemarin sudah kita sebutkan ya, bagaimana Al Imam Malik ibn Anas dia menjual apa? Ya, kayu untuk atapnya itu dijual hanya demi menuntut ilmu. Dan subhanallah, di zaman kita sekarang dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu yang bisa membuat lalai adalah ini setan gepeng, ya serem sekali namanya. Ya tergantung yang make. Dia mungkin bisa jadi malaikat, mungkin juga bisa jadi setan. Tapi ini adalah salah satu yang bisa melalaikan. Banyak sekali sekarang aplikasi yang melalaikan. Dari YouTube itu ada video short, video pendek, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 jam. Lalai karena urusan dunia. Yang kelima, yang harus dihindari juga oleh penuntut ilmu, dan ini yang banyak terjadi ya, insyaallah, at-ta'alumu. Beda. Kalau belajar itu ta'allum. Ta, ain, lam, mim, ainnya tasdid. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, itu artinya belajar. Kalau ta'alum, ta, ain, alif, lam, mim, itu bukan belajar artinya, tapi sok tahu. Sok tahu. Wat tasaddur qoblat ta'ahul. Tasaddur itu artinya adalah dia pengen langsung tampil di depan, itu artinya tasaddur. Qoblat ta'ahul, padahal belum ahli. Contoh tasaddur itu adalah misalnya kayak ada orang mondok setahun 2 tahun, mondoknya belum selesai, baru 2 tahun mondok, tiba-tiba pulang diustadkan dan fatwa kemana-mana, itu namanya tasaddur. Atau baru belajar dikit udah ngerasa berilmu dan fatwa di mana-mana, itu namanya tasaddur. Pengen langsung tampil di depan, pengen langsung rekaman dan lain sebagainya. Loh, kita direkam ya? Ya, kita berlindung dari itu semua. At-ta'alum, sok tahu, wat tasaddur, dan pengen tampil di depan, qoblat ta'ahul, padahal dia belum ahli. Ta'alum ya, sok tahu. Sama kayak tawakal, itu ta, waw, kaf, lam, artinya tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tawakal, ta, waw, alif, kaf, lam, itu bukan tawakal, itu bukan berserah diri namanya, tapi itu bisa dibilang kayak kalau orang tawakal itu kan dia berusaha, berdoa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah, itu tawakal. Tapi kalau orang tawakal itu ya wes lah, kalau saya mah orangnya bodoh gitu, tawakal. Atau orang yang mengatakan, oh emang takdirnya saya miskin kok, pengangguran, nggak mau kerja, terus bilangnya ya seorang saya emang takdirnya miskin. Itu namanya tawakal. Kalau ta'alam beda lagi, bukannya belajar tapi dia sok tahu. Nah, ini juga yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu.
Oleh karena itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Maka belajarlah kalian sebelum kalian itu tusawwad. Tusawwad itu dijadikan sayyid, sibuk dengan urusan, sibuk ngurusin orang. Maka belajar dulu. Nah, banyak orang yang belajarnya nggak selesai atau baru berapa tahun baru belajar ilmu dasar saja sudah merasa dia alim ulama, pengen fatwa di mana. Makanya Al-Imam Shalih Al-Munajjid mengatakan fanajidu ba'da tulabil ilmi lam tanbut lihyatuhu ba'du wa ma'adzalika yuhariju wa yu'addilu. Kita sering mendapati beberapa penuntut ilmu padahal jenggotnya aja belum tumbuh katanya. Jenggotnya aja belum tumbuh tapi dia sudah yuhariju wa yu'addilu. Apa itu yuhariju adilu? Yaitu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu mengatakan ulama ini sikoh, ulama ini enggak sikoh, itu namanya jarh wa ta'dil. Atau sering tahzir orang, itu juga. Wa yusahhi wa yudhaif. Lalu dia mengesahkan, lalu melemahkan, ini hadisnya sahih, ini hadisnya lemah. Wa yuhalil wa yuharrim. Dan dia juga mengatakan ini halal, ini haram. Idza tasaddara talibu fi tufulatil ilmiyah dalla dzalika ala ijabihi bi nafsihi. Dan apabila ada penuntut ilmu yang padahal dia itu fi tufulah ilmiah. Tufulah ilmiah itu ilmunya masih sedikit, masih kecil. Tufulah itu kan artinya kecil, kekanak-kanakan. Ilmunya masih kecil, ilmunya masih sekelas anak TK, tapi dia sudah tasaddar, dia sudah pengen tampil di depan. Dalla dzalika ala ijabihi bi nafsi, maka itu adalah dalil bahwasanya dia itu merasa bangga dengan dirinya sendiri. Fa huwa yara nafsahu alamal a'lam, maka dia memandang dirinya adalah orang yang terbaik, alamul a'lam. Walazimahu ayyaqula 'ala Allahi ma la ya'lam, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam jika dia ditanya apa yang dia tidak tahu. Li'anal ghaliba 'alal muta'alim, karena kebanyakan orang yang muta'alim, ya, ainnya panjang. Karena kebanyakan orang-orang yang sok tahu annahu yujibu ala kulli masuil, dia menjawab semua yang ditanya. Pokoknya kalau ada orang nanya dia jawab semuanya. Wala yubali, dan dia tidak peduli. Hal ini juga disebutkan dalam Kitabul Ilmi punya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Orang-orang yang tahu gaib. Makanya sampai ada ulama itu yang menyebutkan barang siapa yang dia menjawab semua pertanyaan maka fahuwa majnun, maka dia gila. Tidak mungkin. Sekelas Imam Malik aja nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Sekelas Imam Syafi'i juga nggak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Rasulullah SAW ketika ditanya mata sa'ah, apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika ditanya sama Jibril, wahai Muhammad, kapan kiamat? Maka Nabi Muhammad mengatakan, karena dia nggak tahu ilmunya, mengatakan mal mas'ul, tidaklah orang yang ditanya itu nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya ya udah kita sama-sama nggak tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebuah hadis ya, yang kisah ketika Rasulullah awal-awal datang ke Madinah. Orang Rasulullah biasa tinggal di Mekah. Pekerjaan Rasulullah itu dagang. Orang Madinah kan kerjaannya bertani kan, penanam kurma. Datang ke Madinah. Terus lihat orang nanam kurma itu kan kayak orang nanam salak di
dikawinkan gitu kan. Naik gitu kan tinggi. Rasulullah ngomong, "Alah, coba kalau seandainya mereka nggak naik pun, nggak capek-capek gini pun tetap bakalan berbuah kok," gitu kan. Lah orang Madinah kan, wah ini nabi gitu kan. Yang ngomong itu nabi pasti bener, ditinggalin sama mereka. Akhirnya nggak dikawinkan di tahun itu. Akhirnya di tahun itu gagal panen semua, nggak ada yang berbuah. Akhirnya mereka ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya kemarin kalau ditinggalin nggak apa-apa, bakalan berbuah. Kok nggak berbuah? Maka Rasulullah mengatakan, kalau itu perkara agama kalian tanyakan pada diriku. Tapi kalau itu urusan dunia maka kalian jauh lebih tahu daripada saya. Nah, itu sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih. Apalagi kita. Sama ya, yang di depan ini yang ngomong juga sebenarnya juga belum bisa dibilang sebagai ahli ilmu. Sebenarnya sering saya sebutkan, Ustaz Ahmad Sabik sering mengingatkan kepada kami bahwasanya kalian itu ikhwan lulus dari pondok belum bisa disebut sebagai alim, belum bisa disebut sebagai orang yang ahlu ilmu. Tapi kalian itu baru punya miftah, baru punya kunci. Sama juga yang akan kita pelajarin di sini juga baru kunci ya. Selesai barnamit ini kita belum bisa disebut sebagai alim, masih harus terus belajar. Nah, itulah beberapa adab menuntut ilmu, beberapa hal-hal juga, beberapa penyakit yang harus dihindari oleh penuntut ilmu. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita akhiri, kita jelaskan dulu masalah jadwal ya. Jadwal. Sebelum kita tutup, kita bahas dulu tentang jadwal. Kemarin sudah di-share di grup. Baiklah. Itu sudah kita share di grup jadwalnya. Jadwal pelajaran program Tahsil Ilmi Syar'i tahun 2023-2024 bulan Juli sampai September. Berarti jadwal ini berlakunya dari bulan Juli sampai bulan September. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita belajar selama 4 hari setiap pekan, yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Pekan pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya sama. Yaitu kita belajar mukhtarat dari hari Senin sampai hari Rabu. Hari Kamisnya kita belajar khulasah ta'zim ilmi, yaitu belajar adab akhlak. Jadi selama insya Allah 2 bulan lebih dikit, insya Allah 2 bulan lebih dikit ya, itu kita akan fokus belajar mukhtarat dan juga khulasah ta'zim al-ilmi, insya Allah. Kalau selesai 2 bulan, kalau nggak selesai lanjutkan lagi. Tapi insya Allah yang khulasah ta'zim ilmi ini insya Allah selesai 2 bulannya. Adapun yang mukhtarat mungkin enggak. Jadi bisa jadi bulan Oktobernya itu jadwalnya mukhtarat plus kitab apa, misalnya mukhtarat bareng dengan kitab usul salah. Jadi selama 3 bulan ini kita hanya fokus 2 kitab mukhtarat dan khulasah ta'zim al-ilmi. Dan yang paling fokus adalah kitab mukhtarat karena dia selama 1 pekan itu 3 hari. Catatan, mulai belajarnya hari Senin 17 Juli 2023. Adapun untuk tahfiz Quran, karena kita ada juga programnya yaitu tahfiz Quran 6 juz, insyaallah itu disetorkan setiap hari dan waktunya fleksibel. Jadi kita masuk sekolah itu kan jam 7 sampai jam 1, sampai sekarang kita kalau ada waktu luang, waktu longgar, maka setoran hafalan. Targetnya memang 6 juz, tapi setorkan semampunya. Salah satu faedah juga ketika kita menghafal itu adalah, inti dari menghafal itu adalah banyaknya mengulang. Banyak mengulang. Kalau kata ulama itu taklil wat takrir. Taklil itu
yang dihafalkan itu dikit. Yang namanya taklil itu yang dihafalin dikit, takrir, tapi sering diulang. Contohnya, kalau kita pengen menghafal Al-Quran, kita sanggup menghafal satu hari itu setengah halaman. Ya sudah, hafalkan setengah halaman dan ulang-ulang terus, taklil wa takrir. Jadi jangan melampaui batas kemampuan. Kalau memang masih mampunya itu satu halaman, setengah halaman, ya udah setengah halaman aja, diulang-ulang terus. Kalau bisa lebih. Makanya salah satu di sini ada aplikasi yang membantu orang untuk menghafal. Ketika kita menulis kadar hafalan yang besar, yang banyak, maka dia mengatakan, aplikasinya nanti mengatakan ngapal sedikit tapi terus menerus itu jauh lebih baik daripada ngapal sekaligus banyak tapi nanti berhenti tengah jalan. Insya Allah itu jadwal kita selama bulan Juli sampai dengan September. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, hari Senin 17 Juli 2023, belajar kitab Muhtarah dan Khulasah Ta'zim al-Ilmi. Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.